Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kami akan sedikit membahas tentang kafarah puasa atau denda yang dibayarkan ketika seseorang tidak mengerjakan puasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelumnya perlu kami tekankan bahwasannya puasa merupakan salah satu rukun Islam, sehingga mengerjakan puasa itu hukumnya wajib atau fardhu ain. Itu yang pertama harus dicatat, bahwa orang yang telah mukallaf dan dia sehat, dia tidak ada uzur yang dibenarkan oleh syar'i, dia harus berpuasa. Banyak sekali kami temui di luar sana beberapa orang, atau mungkin banyak juga, itu tidak berpuasa tanpa uzur yang dibenarkan oleh syara', dengan alasan mereka akan berpuasa pada hari yang lain atau mengganti setelah bulan Ramadan. Jadi keyakinan tersebut tidak benar atau salah, bahwa puasa boleh ditinggalkan asal diganti di luar bulan Ramadan. Itu tidak dibenarkan. Orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang memenuhi syarat syar'i, di antaranya adalah sakit, kemudian bepergian, kemudian kondisi udzur sudah tua, atau ibu hamil yang menyusui, atau ibu hamil dan ibu menyusui. Itu alasan di antara yang dibenarkan oleh syara'. Jadi tanpa ada alasan-alasan itu, maka tidak dibenarkan untuk meninggalkan puasa. Jangan pernah sedikit pun meremehkan tentang kewajiban berpuasa. Kemudian daripada kafarat itu sendiri ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah tebusan, kafarat atau tebusan atau denda itu terjadi karena beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah sebab seseorang melanggar aturan ketika berpuasa. Misalnya saja berhubungan badan ketika siang hari. Berhubungan badan atau layaknya suami istri atau berhubungan suami istri itu tidak diperkenankan ketika siang hari. Maka barang siapa yang melakukan hubungan tersebut sebab mungkin tidak bisa menahan syahwatnya kepada istrinya atau suaminya, maka dia dikenakan kafarat atau tebusan. Bagi orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari ketika bulan Ramadan, dia dikenakan denda, yakni memerdekakan budak. Sebagaimana keterangan dalam kitab-kitab fikih bahwa orang harus didenda memerdekakan budak. Kalau nyatanya kita tidak menemukan budak, maka kita diminta untuk mengganti dengan cara berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan itu tidak boleh putus. Jadi setelah bulan Ramadan, misalnya bulan Syawal, setelah Syawal kita Dzulqa'dah, kita mulai berpuasa sampai 2 bulan harus full 60 hari. Kalau misalnya di tengah-tengah itu kok batal, maka kita harus mengulang dari 0 lagi, dari 1 lagi. Kalau misalnya berpuasa 2 bulan berturut-turut dirasa tidak mampu, maka diganti dengan memberi makan 60 fakir miskin. Artinya 60 orang fakir miskin. Dan setiap fakir miskin mendapatkan 1 sok, atau kalau di sini dalam catatannya yakni 1 mud, bukan 1 sok tapi 1 mud, yakni 7 gram lah.
1 mut itu 6, sekian gram, kita bulatkan menjadi 7 gram. Kalau kita mengkonversi ke beras atau makanan pokok sekitar beras berarti di kita, maka kita wajib memberi 7 gram kali 60 fakir miskin. Itu yang denda yang bisa kita berikan. Lalu apakah denda 3 tersebut bersifat bisa memilih atau bersifat struktural, tartibi atau takhiri? Kalau takhiri kita bisa memilih salah satunya, kalau tartibi harus urut dari memerdekakan budak dulu, kalau tidak dapat berarti puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak dapat berarti memberi makan fakir miskin. Jumhur ulama menyebutkan bahwa sebenarnya ini adalah takhir atau boleh memilih. Tetapi pada kasus tertentu memerdekakan budak lebih utama daripada yang lain. Ini sejalan dengan misi kenabian bahwa membersihkan perbudakan. Jadi kalau ada budak, yang lebih utama adalah membeli budak untuk dimerdekakan. Nah, itu kasus kafarah yang pertama. Kasus kafarah yang kedua adalah ketika seseorang meninggal dunia padahal dia masih punya hutang puasa. Kalau seseorang tersebut tidak puasa karena udzur syar'i seperti sakit atau bepergian atau hamil atau menyusui bagi perempuan, maka ketika dia punya utang dan pada tahun berikutnya belum sempat membayar puasanya dan dia meninggal, maka dia tidak wajib membayar kafarat atau tidak ada tebusan. Tapi kalau puasanya dengan tanpa udzur syar'i, maka dia harus membayar kafarat. Itu keterangan dalam kitab Fathul Qorib. Misalnya dia sengaja tidak berpuasa, maka dia harus ahli warisnya harus membayar tebusan tersebut. Kemudian yang ketiga, sebab uzur, yakni misalnya orang yang berusia 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas merasa tidak mampu untuk mengerjakan puasa. Misalnya orang tua, simbah-simbah yang sudah sepuh, dia tidak mampu untuk berpuasa karena mungkin sakit, tubuhnya sudah lemah, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Gitu. Jadi boleh untuk tidak berpuasa. Atau orang yang sudah sakit, misalnya sakit stroke atau kemudian sakit komplikasi dan dia masih tergantung dengan obat, maka boleh tidak berpuasa dan dia harus membayar kafarat atau denda atau tebusan sebanyak 1 mut per hari. Jadi dihitung misalnya tidak puasa 10 hari, maka 1 mut atau 7 gram dikalikan selama 10 hari. Begitu seterusnya. Kemudian kasus yang keempat adalah bagi perempuan yang hamil atau menyusui, itu juga sama. Boleh tidak berpuasa selama dia khawatir akan gangguan kesehatan pada dirinya. Kalau seorang perempuan itu sedang menyusui atau hamil, dia takut akan kesehatan dirinya yang berkurang, maka dia hanya membayar kafarat atau tebusan 1 orang, yakni dirinya sendiri. Tapi kalau dia khawatir bahwa bayinya akan terganggu dan akan sakit sebab dia berpuasa, maka dihitung 2 kali. Kenapa? Karena dia juga mengkhawatirkan orang lain. Maka yang dihitung adalah per kepala. Sehingga denda yang dibayarkan berupa 2 kali. Kalau dia tidak berpuasa 1 hari, maka denda yang harus dibayar adalah 2 kali 1 mut atau 2 kali 7 gram. Berarti 1,4 kilogram per hari. Mohon maaf, bukan 7 gram ya, jadi 700 gram atau 7 on. Kami ulangi lagi bahwa 1 mut itu adalah 7 on, bukan 7 gram. Tadi saya salah, yang kami maksud adalah 6,7 ons atau 600 sekian gram, dan itu berarti
mendekati 7 ons dan kita bulatkan menjadi 7 ons. Bukan 7 gram seperti yang tadi kami jelaskan. Kira-kira seperti itu. Itu adalah kafarat bagi orang-orang yang tidak mengerjakan puasa. Dan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan puasa sebanyak 1 bulan penuh, karena berpuasa pada bulan Ramadan pahalanya jauh lebih besar dan banyak sekali keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadan. Sekali lagi kami perjelas bahwa yang dimaksud 1 mud adalah 7 ons, bukan 7 gram yang tadi sempat saya sampaikan, itu tidak pas. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.